dan hadirat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita bisa berjumpa di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita berkumpul bersama di taman-taman surga untuk kita mempelajari perkara-perkara yang penting dalam agama kita, yang semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita, kebahagiaan hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi SAW beserta seluruh keluarga beliau, seluruh istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan keturunan beliau, dan seluruh sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga salawat itu bersambung kepada seluruh manusia yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman, yang semoga kita semua digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebagai seorang mukmin tentu kita mengetahui bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu secara umum memiliki dua tugas inti. Seluruh nabi yang diutus memiliki dua tugas inti. Tugas yang pertama, tugasnya nabi itu sebagai mubasysyirah, yaitu orang yang membawa berita gembira. Ya, sebagai seorang yang membawakan berita gembira, mubasysyirah. Kemudian tugas yang kedua dari seorang nabi adalah mundhirah atau munzir, mubasyir dan munzir, yaitu yang memberi peringatan kepada manusia dari bahaya-bahaya. Allah sebutkan dua tugas nabi dan rasul ini di dalam banyak ayat di Al-Quranul Karim. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. Kata Allah Azza wa Jalla, kanan nasu ummatan wahida faba'atallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dahulu umat manusia itu dalam keadaan satu. Mereka satu di atas tauhid, belum terpecah belah di atas kesyirikan. Tatkala terjadi kesyirikan sehingga terpecah, ada yang musyrik dan ada yang muwahhid, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Ketika terjadi ini, maka Allah mengutus nabi-nabinya sebagai mubasyirin, pembawa berita gembira, wa mundzirin, dan sebagai pembawa peringatan. Maknanya apa? Mubasyirin yaitu nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, memberitahukan kepada manusia hal-hal yang membuat manusia itu kalau dengar jadi senang, jadi gembira. Tentang surga, nikmat-nikmat surga. Ya, kalau mengamalkan ini maka akan mendapatkan balasan ini. Itu kan orang kalau dengar senang hatinya, termotivasi untuk melakukannya. Tapi tugas Nabi bukan cuma mandek di sini. Tugasnya Nabi juga mundzirin, yaitu memberi peringatan, memberikan ancaman. Barang siapa yang melakukan ini maka akan mendapatkan ancaman siksa ini. Yang orang kalau mendengarnya itu hatinya jadi mengkerat, mengernyitkan dahi, yang membuat orang sumpek, membuat orang gak suka. Orang itu sukanya diberitahu hal-hal yang menyenangkan, dan tidak suka kalau diberitahu tentang hal-hal ancaman. Contoh sederhana misalnya, Anda diberitahu tentang virus corona. Ya, ketika diberitahu tentang bahaya virus corona kan membuat Anda khawatir, membuat Anda takut, galau. Beda ketika Anda diberitahu tentang hal-hal yang menyenangkan. Apa kira-kira yang menyenangkan? Bapak-bapak diberitahu kalau apa-apa boleh nikah lagi sama istrinya itu. Nah, kan itu menyenangkan ya. Ya. Bagi bapak-bapaknya itu, bagi ibu-ibunya ya Allahu a'lam. Jadi manusia cenderung
Mereka suka diberitahu tentang hal-hal yang menyenangkan dan tidak suka diberitahu tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Namun tugas seorang nabi bukan mengikuti selera manusia. Tugas seorang nabi tetap menyampaikan apa yang menjadi kewajiban beliau, kewajiban tugasnya nabi dan rasul, disampaikan apa adanya. Mau manusia senang, mau manusia nggak senang, nabi dan rasul nggak urusan. Yang penting Allah nyuruhnya kayak gitu, maka mereka pun melaksanakannya. Jadilah nabi-nabi dan rasul dan orang-orang yang meniru metodenya nabi dan rasul ini dalam dakwah mereka itu menjadi sasaran-sasaran nyinyir, caci makian, bulian, dianggap merasa sok suci, dianggap merasa sok benar ketika menyampaikan peringatan-peringatan. Ketika menyampaikan tentang bid'ah, ketika menyampaikan tentang bahaya syirik, ketika menyampaikan tentang bahaya kemaksiatan, jadilah orang-orang yang menyampaikan ini sebagai bahan-bahan bulian bagi para netizen yang budiman. Netizen plus 62. Ya. Sok suci, ya, pengkapling surga, merasa sok paling benar, yang lain dianggapnya sesat, dan julukan-julukan buruk lainnya. Padahal kita hanya menyampaikan qala Allah dan qala Rasul. Bukan kita menganggap diri kita suci, tapi kita hanya sekedar membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulnya bahwa memang itu perbuatan yang buruk. Nah, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kajian yang akan kita sampaikan di pagi hari ini adalah berkaitan tentang suatu keburukan yang orang kalau mendengar ini ada di antara mereka yang nggak suka, ada di antara mereka yang mungkin kecewa, ya bahkan ada di antara mereka yang nanti berujung pada pembulian, penghinaan dan seterusnya. Namun sebagai seorang yang mengemban ilmu, maka saya sampaikan apa adanya, ya saya tidak memperdulikan orang-orang yang mungkin akan nyinyir kepada saya, itu nggak urusan. Ya, yang penting kita sampaikan apa adanya. Apa keburukan yang kita maksud pada pertemuan kita pagi hari ini? Tidak ada kata lain selain keburukan yang paling buruk, yaitu asyirku billah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah para hadirin sekalian yang ada di sini sama-sama tahu tentang buruknya syirik ini. Kita nggak perlu panjang lebar membahas tentang buruknya syirik. Tapi yang perlu kita tekankan adalah berapa banyak orang-orang yang tahu kalau syirik itu buruk, namun tanpa sadar ia melakukan kesyirikan itu sendiri karena kurangnya ilmu. Ya, karena kurangnya ilmu. Semua muslim sepakat, bahkan yang nyungsep-nyungsep di kuburan, mereka kalau ditanya apa dosa yang paling besar, mereka mengatakan syirik. Semua muslim sepakat, yang paling sesat sekalipun ketika ditanya apa dosa besar yang paling besar, mereka mengatakan syirik. Namun yang jadi masalah, apa itu syirik? Bagaimana bentuk kesyirikan yang sebenarnya? Ini yang terkadang mereka tidak memahaminya dengan baik. Nah, hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saja mungkin untuk mengingatkan kita tentang bahaya syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisannya Luqman, seorang manusia yang soleh, ketika menasehati putranya. Luqman mengatakan kepada putranya, wa idh qala Luqmanu libnihi, dalam surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan wejangan kepada putranya. Luqman mengatakan, wahai Ananda, wahai putraku, jangan sekali-kali kau berbuat syirik kepada Allah, karena sungguh syirik adalah kezaliman yang paling besar. Nah, ini yang harus kita pegang jamaah. Syirik keburukan yang paling buruk. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Syirik merupakan kekurang ajaran yang paling kurang ajar. Syirik merupakan kebiadaban yang paling biadab. Dan mohon maaf kalau saya agak kasar, syirik merupakan kebangsatan yang paling bangsat. Ya. Supaya mindset kita ini jangan sampai salah. Ada banyak di antara manusia, mukmin dia muslim, ketika melihat pembunuhan,
seorang anak membunuh orang tuanya, itu geger satu kampung. Iya sih, memang menghebohkan gitu loh. Tapi ketika ada kesyirikan, nggak segeger pembunuhan itu. Coba kalau di kampung ini misalnya, jangan di kampung ini, di mana gitulah. Ada di suatu daerah, Anda punya tetangga, dia itu membunuh ibunya sendiri. Satu kampung geger, satu kampung heboh. Anaknya ini dianggap sebagai anak yang sudah khalidina finnari abada. Termasuk diantara orang yang kekal di neraka selama-lamanya, nggak ada ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tetangga yang lain, ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Entah dia itu pakai jimat, atau dia itu mungkin pergi ke peramal, pergi ke dukun, atau mungkin dia itu melakukan praktek-praktek kesyirikan seperti sihir misalnya. Apa reaksi orang-orang kampung ketika itu? Biasa-biasa saja. Nggak seheboh yang melakukan pembunuhan tadi. Ini jangan dianggap nanti kita menganggap, oh berarti pembunuhan itu nggak apa-apa Ustaz ya. Enggak, sama-sama buruk. Tapi namanya keburukan ada skala prioritas. Ya, ada tingkatan-tingkatannya. Dan mindset Anda harus Anda rubah sekarang. Jadikan syirik, pelaku kesyirikan itu manusia yang paling buruk, lebih buruk dari koruptor, lebih buruk dari pembunuh, lebih buruk dari begal, lebih buruk dari apapun kejahatan-kejahatan yang ada. Nah, ini mindset kita seperti itu. Jangan seperti kebanyakan orang dibalik tadi. Bahkan yang lebih heboh lagi, yang lebih aneh lagi, konyol, pelaku-pelaku kesyirikan bahkan dijunjung, ditokohkan, dijadikan ustadz, dijadikan ulama. Ya, yang ngajak-ngajak ke kuburan untuk nyungsap-nyungsap di sana, itu dijadikan sebagai tokoh panutan, digelari dengan gelaran-gelaran yang indah. Gus, Al-Allamah, As-Sayyid, Al-Habib, ya, Hadroh, apalah itu macam-macam. Digelari dengan gelaran-gelaran yang indah. Padahal mereka adalah para orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada syirik. Justru mereka lebih buruk dari koruptor, lebih buruk dari pelacur sekalipun. Nah, ini mindset kita jamaah. Syirik adalah keburukan yang paling buruk, kebiadaban yang paling biadab. Bahaya syirik yang berikutnya jamaah, bahwa Anda tidak akan mendapati ada dosa yang Allah jadikan dosa itu sebagai mubiqat, penghapus amal-amal soleh, sebagaimana syirik. Orang berzina, dosa, namun tidak menyebabkan amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya jadi hilang, hangus. Orang mencuri, dosa, namun tidak menjadikan pencuriannya itu menjadikan amal-amal solehnya jadi hilang juga, enggak. Namun berbeda dengan syirik. Ketika pelakunya melakukan kesyirikan, seluruh amal solehnya hangus secara total, tanpa tersisa sama sekali. Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'idah kalau nggak salah, atau An-Nisa, lain asyraku, apa itu? An-Nisa ayat 46. Masa sih? Lahabitat anhum ma kanu ya'malun. Atau Az-Zumar ayat 65. Ya, ini yang lebih makjleb karena ini ancamannya kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung. Diancam, diwanti-wanti sama Allah jangan sampai berbuat syirik. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbaqanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad. Apa wahyunya? Jadi peringatan ini bukan cuma kepada nabi, tapi kepada nabi-nabi sebelum beliau. La in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik,
maka hangus seluruh apa yang kau amalkan dan kau termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ini bahaya syirik. Kemudian bahaya syirik, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni orang yang mati dia belum bertobat dari kesyirikannya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." An-Nisa ayat 48 dan diulang lagi di ayat 116. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang menyekutukannya, yaitu mati belum tobat dari syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang levelnya di bawah kesyirikan, zina kek, atau minum khamr kek, atau membunuh, atau korupsi, begal. Ada kan peluang untuk diampuni kalau Allah mau. Namun kalau Allah nggak mau, mampir dhisik ke neraka, baru setelah itu dientas ke surga. Tapi kalau Allah mau, langsung ekspres masuk surga dia. Nah, tapi kalau syirik, nggak ada ampun sudah. Kekal di neraka. Sebagaimana yang Allah sebutkan juga di surah Al-Ma'idah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Surah Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Gak boleh masuk surga. Mamnu', dicegah. Dan tempatnya di neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ada banyak ya sebenarnya bahaya-bahaya syirik ini, cuman insya Allah kita sudah sering belajar. Jadi saya cukupkan cuman itu bahaya syirik untuk membuat kita cukup untuk memberikan ketakutan kepada kita. Para ulama itu menyebutkan ada sampai 20 lebih ya tentang bahaya syirik ini. Cuman kita sebutin berapa tadi? Cuman berapa? 3, 4? Ya 3 atau 4 tadi. Udah, itu cukup membuat kita takut. Satu saja itu bisa membuat kita takut, apalagi 20 lebih. Jamaah, jangan merasa Anda bebas dari syirik, merasa aman, dijamin gak mungkin berbuat syirik. Jangan. Karena sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam saja, yang beliau itu merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau juga merupakan Al-Khalil, kekasihnya Allah. Beliau tetap berlindung, beliau tetap takut kepada Allah dari perbuatan syirik. Sampai-sampai beliau berdoa, yang Allah abadikan doa ini dalam surah Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa, "Wa junubni wa baniya an na'budal asnam." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dan anak keturunanku dari penyembahan-penyembahan terhadap berhala." Ayat 35 dari surah Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW juga gitu. Nabi pernah berdoa yang bunyinya, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa anni a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik kepadamu dalam keadaan aku tahu kalau itu berbuat syirik. Dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah tatkala aku berbuat syirik dalam keadaan aku nggak tahu kalau itu berbuat syirik. Nabi Muhammad nih berdoa kayak gitu. Takut kalau dirinya berbuat syirik. Mungkin kita merasa aman, Ustaz, saya nggak mungkin nyungsep di kuburan, Ustaz. Saya nggak mungkin datang ke dukun-dukun. Saya nggak mungkin percaya kepada peramal-peramal, nggak mungkin melakukan praktek-praktek sihir. Saya nggak mungkin pakai jimat-jimat. Saya tidak mungkin menyembelih kepada selain Allah. Saya nggak mungkin melakukan perbuatan syirik-syirik seperti itu. Tapi ada yang bisa jamin bisa selamat dari syirik kecil seperti riya, seperti ujub, seperti sum'ah. Nggak ada yang jamin. Atau tatoyur, anggapan-anggapan sial dari syirik-syirik kecil. Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan terkadang syirik-syirik kecil ini justru menimpa orang-orang yang ahli ibadah. Riya ini biasanya menimpa siapa? Ahli ibadah.
Pelaku-pelaku maksiat aman dari ria. Apa yang mau diriain coba? Nah, kemaksiatannya, aku ini mari zina. Nah, dia pamer maksiatnya, nggak ada. Justru yang berpotensi besar melakukan ria, yaitu syirik kecil, adalah orang-orang yang berada di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang haji, ya, di selfie depan Ka'bah, ya, cekrik, pasang DP, backgroundnya Masjid Nabawi, Ka'bah. Mungkin dia ngeles, oh enggak, ini saya cuman untuk memotivasi kawan-kawan saya supaya umroh juga, ya. Boleh, nggak apa-apa, itu antara kau dengan Allah yang tahu hatimu. Cuman antara memotivasi orang lain sama pamer, tipis sekali, ya, itu tipis sekali. Itu antara kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa selamat dari seperti ini? Jangan dianggap bukan itu syirik kecil, Ustaz. Berarti dosa kecil. Siapa yang bilang syirik kecil dosa kecil? Syirik kecil dan syirik besar sama-sama dosa besar. Dinamakan syirik kecil bukan karena dia itu dosa kecil, tapi disebut syirik kecil karena untuk membedakan dengan syirik besar, syirik kecil tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik kecil tidak membuat seseorang kekal di neraka. Syirik kecil tidak menjadikan seseorang hangus amal ibadahnya. Itu cuma untuk membedakan itu aja. Tapi tetap itu termasuk dosa besar, termasuk kabair. Jangan anggap enteng, oh nggak apa-apa, riak-riak dikit nggak apa-apa, kan itu syirik kecil. Dosa besar itu jamaah. Ya, itu dosa besar. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tahu bahaya syirik seperti itu dan kita takut terhadap kesyirikan, kewajiban kita berikutnya adalah kita memberitahu kepada yang lain. Kalau Anda tahu syirik itu bahaya dan Anda juga takut akan syirik itu, masa sih Anda tega membiarkan orang-orang yang Anda cintai terjerumus ke dalam syirik? Kalau Anda mukmin yang sejati, tentu tidak. Pasti Anda akan memberitahukan juga kepada orang-orang yang Anda sayangi, keluarga, ya, kawan-kawan, ataupun karib kerabat. Anda beritahu tentang bahaya syirik. Seperti sekarang misalnya lagi heboh corona. Ya, Anda yang tahu tentang corona, pasti Anda akan memberitahukan kepada yang lain. Yang nggak tahu diberitahu. Corona itu bahaya loh. Penyebarannya itu bisa melalui benda-benda mati. Nggak cuma manusia saja yang bisa kena corona. Benda-benda mati seperti ganggang pintu atau mungkin tempat-tempat umum, ya. Itu juga menempel di situ virus-virus corona, kata dia. Maka diberitahukan pencegahannya. Kau pakai masker, kemudian kau rajin-rajin cuci tangan, ya, jangan kontak dengan orang-orang yang lagi bersin-bersin, lagi demam, ya, dan seterusnya. Untuk apa Anda beritahukan itu? Karena Anda tahu bahayanya corona seperti apa. Yang belum ada obatnya. Yang seorang ketika terkena virus corona, dia terancam kematian, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan bahaya syirik? Yang lebih bahaya dari corona. Orang kena corona, sengsara di dunia, tapi kalau dia sabar, ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas ujian itu. Tapi kalau orang terkena penyakit syirik, itu sengsara di dunia, di akhirat lebih sengsara lagi. Maka harusnya Anda mewanti-wanti umat manusia daripada syirik, itu lebih daripada Anda mewanti-wanti virus corona itu. Karena Anda tahu bahayanya luar biasa. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan Anda mengetahui pola-pola kesyirikan, pattern pola-pola kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu, Anda bisa mendeteksi kesyirikan di zaman now. Ya, bagaimana cara Anda selamat dari kesyirikan? Caranya adalah tentu dengan meminta bimbingan Allah. Ini sudah pasti. Seperti Nabi tadi berdoa, minta bimbingan Allah. Yang kedua, dengan Anda mempelajari bagaimana pattern, pola-pola kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu, untuk Anda kemudian menerapkannya di zaman now.
Kalau Anda sudah tahu pola kesyirikan zaman jahiliyah, insya Allah Anda bisa mendeteksi pola kesyirikan di zaman sekarang sama. Karena syirik itu modelnya gitu-gitu toh Pak. Bu. Kesyirikan zaman sekarang sama zaman dahulu itu polanya sama, patternnya sama, cuman aktornya beda, medianya beda, ya. Hanya itunya saja yang beda. Tapi polanya, patternnya itu sama semuanya. Baik. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui pola-pola kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah, untuk kemudian Anda aplikasikan di zaman now, maka perlu kiranya Anda belajar terlebih dahulu pokok kesyirikan kaum Quraisy itu apa. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu tentang makna definisi syirik yang benar. Karena tadi kita sampaikan ada orang-orang yang sama-sama seperti kita meyakini syirik itu dosa besar dan dosa yang paling besar, tapi kalau ditanya apa sih syirik itu, jawabannya sudah ngelantur kemana-mana. Oh, syirik itu adalah ketika kau meyakini ada selain Allah yang memberikan engkau rezeki. Nah, itu syirik. Syirik adalah ketika kau meyakini ada pencipta lain selain Allah. Syirik adalah ketika kau meyakini ada yang mengatur alam semesta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik kata mereka. Iya, tapi bukan itu inti kesyirikannya kaum Quraisy jahiliyah. Syirik secara bahasa maknanya adalah sekutu, serikat. Ya, serikat. Corporation. Corporation ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Hah? Serikat. Tapi kok diterjemahkan PT? Benar ya? PT. Kalau PT bahasa Inggrisnya itu corp. Ya, corp. Singkatannya gitu. Kalau ada PT di luar negeri itu apa misalnya produk apa HP misalnya Samsung Corp, itu maksudnya corporation. Sampai Indonesia jadi PT Samsung gitu misalnya, jadi PT. Kalau di Arab apa jadinya? Nah, ada yang tahu? PT atau corporation kalau di Arab Timur Tengah sana jadi apa kata-katanya? Syirkun, kurang dikit. Nah, jadi syirkah. Ya, syirkatun, syirkah. Ada tak marbutonya di situ. Itu corporation, PT. Nah, itu secara bahasa maknanya apa? Berserikat. Ya, partner, kemitraan, kongsi. Makanya di bank-bank perbankan itu ada yang disebut syirka, mudharabah, wadi'ah, syirka. Yaitu maknanya adalah kongsi. Apa hubungannya, korelasinya sama pembahasan kita tentang syirik? Yaitu ketika Anda membagi ibadah Anda yang satu kepada Allah, yang satu kepada selain Allah, disitulah segi bagi hasilnya. Ya, segi bagi hasilnya di situ. Kau membagi ibadah ini menjadi 2 atau 3 atau 4 yang kau anggap itu adalah partner-partnernya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang nyungsep-nyungsep di kuburan, dia minta-minta kepada wali-wali yang telah mati, dia melakukan kesyirikan dalam artian dia menganggap wali-wali yang telah mati itu sebagai partnernya Allah. Ya, sebagai mitranya Allah. Yang kalau Anda berikan persembahan ibadah kepadanya, itu sama saja Anda sedang memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan mestinya kan? Contoh misalnya Grab. Grab itu punya mitra namanya apa misalnya? Ada apa yang buat bayar? UFO. Grab punya mitra namanya UFO. Anda bayar Grab langsung ke Grabnya, sama nggak dengan Anda ketika bayar lewat OVO?
Tuh kok beda? Ya sama-sama larinya kemana? Ke Grab juga. Kan dikasih dua pilihan, mau bayar mana? Lewat Grab atau lewat OVO? Sama. Oh, saya mau bayar lewat OVO. Sama nggak? Ya sama, meskipun nominalnya beda, nanti masuk riba. Ya, sama. Kau bayar lewat Grab atau bayar lewat OVO, sama semuanya. Larinya juga kepada keuntungan yang sama. Nah, dalam ibadah juga gitu. Kau menyembah langsung kepada Allah atau melalui wali-walinya ini, sama nggak? Menurut mereka, sama. Karena yang menyembah kepada wali-wali yang telah mati, itu larinya juga kepada Allah. Loh, berarti wali-wali ini adalah mitranya siapa? Paham nggak maksudnya? Permisalannya? Iya. Nah, itu namanya syirik. Menganggap Allah punya partner, menganggap Allah punya mitra yang sama-sama bisa Anda berikan persembahan ibadah Anda. Baik itu doa, atau sesembelihan, atau itu tawakal. Ya, ibu-ibu bingung nggak? Nggak ya? Nggak ribet kok. Ana izin minum dulu. Nggak, biasa cuaca mendung gini agak kiep-kiep gimana gitu. Oh, apalagi di situ kipas anginnya nyala. Nikmat gitu. Mata mengikuti arah angin berhembus. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita tentang syirik ini tadi. Maka dengan demikian, dari penjelasan syirik yang kita jelaskan tadi sama-sama, kita pelajari sama-sama, bisa kita simpulkan bahwa syirik yang diwanti-wanti sama Allah sebagai dosa besar tadi, itu terjadi pada orang-orang yang menyembah Allah. Kesyirikan itu tidak terjadi pada orang-orang ateis, awas, yang gak kenal Allah sama sekali. Kesyirikan bukan terjadi pada orang-orang Hindu, orang Buddha yang menihilkan Allah, yang meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala secara total. Iya kan? Orang Hindu Buddha kan sudah menihilkan Allah kan? Iya, mereka nggak mengakui Allah sama sekali. Beda sama Nasrani Yahudi, masih mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musyrik, Hindu dan Buddha, mereka disebut musyrik ya karena mereka musyrik dalam rububiyah. Yang musyrik dalam rububiyah, yaitu tidak meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, syirik yang Allah wanti-wanti di dalam Al-Quran dan diwanti-wanti oleh Nabi di dalam hadis, itu terjadi pada orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Berarti di sini pembahasan kita bukan pada Hindu dan Buddha dan agama selain itu. Ini sudah lebih jelas daripada dijelaskan. Ya, lebih jelas kekafirannya daripada kita jelaskan. Maka kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terjadi pada orang yang mengenal Allah, terjadi pada orang-orang yang menyembah Allah. Dari mana kita tahu ini? Karena Abu Jahal CS, ya, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu adalah orang-orang yang percaya Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya, sebagai penciptanya, sebagai pemberi rizkinya. Dari mana kita tahu? Allah sendiri yang menegaskan tentang keimanan mereka ini. Anda bisa lihat di dalam surah Yunus ayat 31. Coba kita belajar sama-sama, yang punya mushaf dibuka surah Yunus ayat 31. Wes. Kalau di Quran mushaf itu halaman 212. Halaman 212.
halaman 212. Baik, sudah? Baik, Allah mengatakan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Kata Allah, katakanlah, perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan ini kepada kaumnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Apa yang disuruh untuk mengatakan? Ada 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Pertanyaan kedua, amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Pertanyaan ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Pertanyaan terakhir, wa man yudabbirul amra. Dan siapa yang mengatur alam semesta? 4 pertanyaan ini, kalau Abu Jahal dan kawan-kawannya ditanya tentang 4 ini, Allah sendiri yang menegaskan fasayaqulunallah. Durung takon loh, wis dijawab dewe sama Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah yang melakukan itu. Berarti ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta, Tuhan pengatur, pemberi rizki, penghidup dan pemati, menghidupkan dan mematikan. Nah jemaah, kalau muslim itu cuman sekedar mengakui ini, maka dia cukup nggak dikatakan sebagai muslim? Belum. Karena seandainya Islam itu hanya sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, Abu Jahal adalah muslim. Abu Jahal sudah jadi mukmin. Kawan-kawannya juga mukmin. Nggak ada pertentangan dengan Nabi SAW. Bahkan iblis juga jadi muslim. Iya, iblis juga jadi muslim. Kenapa? Karena iblis ketika memanggil Allah, iblis mengatakan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, loh, lihat, iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tunda kematianku sampai hari kebangkitan. Berarti Islam tauhid intinya bukan ini. Ya, inti tauhid bukan ini. Dari sini kita tahu kesalahan orang-orang yang nyungsep-nyungsep di kuburan itu. Mereka mengatakan syirik itu adalah ketika Anda meyakini bahwa ada pencipta lain selain Allah. Nah, itu syirik. Kalau saya ini nggak syirik. Loh, kok minta-minta sama kuburan ini nggak syirik? Enggak. Saya masih meyakini Allah yang menciptakan saya. Saya masih meyakini Allah yang ngasih rizki saya. Ya terus ngapain nyungsep di kuburan? Ya ini cuman perantara. Ini cuman wasilah. Tawassul. Ya, baik. Nanti ini kita bahas ini nanti ini tentang tawassul ini. Sudah gemes juga kadang. Gak mudeng-mudeng dijelaskan syirik ini kadang. Baik, maka Abu Jahal CS pasti akan mengatakan Allah yang melakukan itu. Bahkan gak cuma satu ayat ini terjemah. Bukan cuma surat Yunus ayat 31 ini. Banyak ayat-ayat serupa yang menegaskan tentang keimanan orang kafir Quraisy terhadap rububiyahnya Allah ini. Anda bisa simak ya. Ana bukakan satu-satu. Anda lihat surah Al-Ankabut ayat 61 dan 63. Ini saya buka daftar ayatnya ya. Nanti dibaca sendiri di rumah. Yaitu kumpulan ayat-ayat yang menegaskan tentang keimanan orang kafir Quraisy terhadap rububiyahnya Allah. Surah Al-Ankabut ayat 61, 63 yang semuanya diawali dengan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an wala in, apabila kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menciptakan kalian. Ini kan berkaitan dengan rububiyah semua.
la yaqulunnallah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Nah, itu ayat-ayat yang semisal dengan itu ada di surah Al-Ankabut ayat 61, ayat 62, kemudian surah Luqman ayat 25, kemudian surah Az-Zumar ayat 38, kemudian surah Az-Zukhruf ayat 9 dan ayat 87. Surah Az-Zukhruf ayat 9 dan ayat 87. Ada berapa berarti? 2, 4, 6. Tambah tadi surat Yunus ayat 31, 7. Kenapa Ibu? Ya. Diamu wong akeh. Baik, perhatikan ya. Surah Al-Ankabut ayat 61 dan 63. Wes. Ini materi kita masih banyak, Bu. Surah Luqman ayat 25. Surah Az-Zumar. Nah, yang telat nanti nyuntuh sebelahnya. Nggak apa-apa, ini bukan ujian. Surah Az-Zukhruf ayat 9. Mari ngono lho. Ini ngeprank. Ustadznya di prank. Jangan dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari sini kita tahu kaum musyrikin mereka fix, mereka ini masih memiliki tauhid rububiyah. Ya, masih memiliki tauhid rububiyah. Lantas kenapa mereka disebut musyrik? Nah, karena mereka terjatuh ke dalam syirik uluhiyah. Terjatuh ke dalam syirik uluhiyah. Jadi kalau di zaman old, zaman dahulu, syirik rububiyah ini hampir nggak ada. Ya, syirik dalam rububiyah itu hampir tidak ada. Ya ada sih, cuman peperangan antara Nabi dengan kaumnya itu lebih banyak pada tauhid uluhiyah. Tapi kalau zaman sekarang kesyirikan berkembang. Rububiyah itu juga ada kesyirikannya. Banyak lagi syirik dalam rububiyah. Ada orang-orang yang meyakini bahwa selain Allah ada yang bisa menciptakan, ada yang bisa memberi rizki, ada yang bisa menguasai. Contoh nih misalnya, seorang ketika ditanya, kau kok bisa kaya seperti ini dari mana? Kau kok bisa mendapatkan rumah yang mewah ini dari mana? Dia mengatakan, iya, karena saya rajin bekerja, karena saya cerdas, karena saya lulus kuliah dengan predikat cum laude, makanya saya bisa sukses seperti ini. Berarti dia menganggap dialah yang ngasih rizki atas dirinya sendiri. Nah, ini orang terkadang nggak sadar kan mengucapkan seperti itu. Ini syirik, bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya dahulu Qarun itu dihukum sama Allah dengan dipendam dia dan hartanya. Wa khasafna bihi wa bidarihil ard, dan kami pendam Qarun beserta rumahnya yang di situ ada hartanya ke dalam bumi, kami pendam. Gara-gara apa? Ketika ditanya dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa kaya raya seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Ini bentuk kesyirikan rububiyah karena menihilkan Allah sebagai sang pemberi rizki. Ustaz, tapi kan benar Ustaz, kesuksesan, kerja keras, rajin belajar, itu kan dari kecerdasan. Kekayaan itu kan berasal dari kecerdasan. Iya, itu hanya sebab. Tapi yang ngasih Anda kekayaan, yang ngasih Anda rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang rajin bekerja tapi nggak kaya-kaya. Berapa banyak orang-orang yang punya pengalaman kerja yang banyak. Seandainya pengalaman kerja berbanding lurus, selurus rezekinya dia, tentu dia menjadi orang yang paling kaya. Ada orang yang punya pengalaman banyak tapi nggak kaya-kaya.
Karena pengalamannya jadi pegawai terus. Makanya nggak kaya-kaya. Ya, ada kisah, ya, ada 5 orang dulu sekolah bareng, kuliah bareng. Ada 4 orang lulus kuliah. Cuman 1 orang ini temennya yang nggak lulus kuliah, putus kuliah dia. Yang 4 orang ini melanjutkan ke jenjang S2, melanjutkan ke jenjang S3. Ternyata apa? 4-empatnya, ini nyata, 4-empatnya sekarang bekerja pada perusahaan temannya yang nggak lulus tadi. Iya, bekerja pada perusahaan yang temannya yang nggak lulus ini tadi. Tuh, kalau kecerdasan itu berbanding lurus dengan kekayaan, tentu nggak mungkin yang nggak lulus ini jadi kaya. Pasti dia jadi orang yang miskin. Oh ya sudah Ustaz, kalau gitu kerja keras. Kalau orang kerja keras, giat bekerja, semakin keras kerjanya, itu akan menghasilkan kekayaan padanya. Ternyata teori ini juga nggak benar. Orang-orang yang kerjanya keras, terkadang justru nggak kaya-kaya. Kuli bangunan misalnya. Ya, keras kan kerjanya kan? Mulai pagi sampai malam ngangkat semen 5 sak, ya ke lantai 20 misalnya. Tapi ya hartanya segitu-gitu. Justru ada orang yang duduknya cuman di kursi, cuman bondo bolpen, hari nanda tangani kertas, soalnya miliaran misalnya. Iya. Ini kesyirikan di zaman sekarang seperti itu. Ada juga kesyirikan di zaman sekarang dalam rububiyah yang hampir tidak terjadi di zaman dahulu, di zaman kaum kafir Quraisy, adalah seorang meyakini bahwa ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita dapati sebagian orang memanggil-manggil nama syekhnya, wahai Syekh fulan, ya aghithni, turunkan hujan kepada kami. Ya Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, Ishfini, ya berikan kami kesembuhan, berikan aku kesembuhan. Ada yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan syirik dalam rububiyah yang terjadi di zaman now, yang Abu Jahal saja nggak segitunya. Ya, Abu Jahal saja nggak segitunya. Abu Jahal tidak pernah meyakini pawang hujan itu bisa ngatur awan. Anda cari coba di kitab-kitab sirah. Ada nggak keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka itu yakin sama pawang hujan itu bisa menghentikan hujan atau bisa memindahkan awan hujan? Nggak ada. Tapi lihat kesyirikan zaman now, pawang-pawang hujan dipercaya sama dia. Pawang-pawang hujan dipercaya. Kalau Anda lihat malaikat saja jamaah yang memang diberikan mandat sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan, boleh nggak Anda minta sama malaikat? Wahai malaikat, jangan kau turunkan hujan hari ini, saya mau punya hajatan. Syirik nggak itu? Padahal malaikat benar-benar ditugasi nggak sama Allah untuk ngatur awan? Iya. Tapi ternyata syirik. Logikanya, malaikat itu tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali atas perintah Allah. Maka kalau Anda pengen minta sama yang nyuruh malaikat. Minta sama Allah, jangan minta sama malaikatnya. Logikanya itu seperti Anda kalau mau pinjem mobil, izinnya sama pemilik mobil atau sama supirnya? Supir. Pemiliknya. Padahal lo yang bawa mobil siapa? Supir. Ya, tapi orang-orang zaman sekarang bukan minta sama malaikat lagi, tapi minta kepada makhluk yang gak diberi tugas sama Allah untuk mengatur awan. Siapa? Awan. Bondo sujin, bawang, ambil lombok. Gitu masih ada yang percaya. Ya, sudah kekonyolan luar biasa, yang Abu Jahal pun tidak sampai seperti itu. Orang zaman now masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini ketololan yang sangat luar biasa. Ya, saya nggak minta maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ya. Makanya nggak heran jemaah.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', beliau mengatakan anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Kesyirikan di zaman sekarang, ini zamannya beliau ini. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Sekarang tahun 1441 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 300-an tahun yang lalu. Itu beliau mengatakan kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Kata beliau, li'annal awwalin yusyrikuna firraha wa yukhlisuna wa yukhlisuna fi syiddah. Ya benar. Orang-orang di zaman Nabi, kesyirikan di zaman Nabi SAW, yaitu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal JS, kesyirikan mereka itu mereka lakukan ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, dalam keadaan ketika ditimpa musibah. Tapi kata beliau, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun firraha wa fisyiddah. Adapun kesyirikan di zaman sekarang itu istiqomah, konsisten, baik dikala suka ataupun duka. Kalau zaman dulu enggak, cuman di saat genting saja mereka cuman di saat ketika suka. Tadi keliru saya ulangi. Kesyirikan di zaman dahulu hanya terjadi ketika mereka senang, lapang, happy, nggak ada kesulitan, itu mereka syirik. Tapi ketika mereka terdesak, gak iso melayu nang dinding, mereka dalam keadaan genting, butuh pertolongan segera, mereka ikhlas, gak berbuat syirik kepada Allah. Ya, kalau sudah kepepet, baru mereka mintanya kepada Allah. Tapi kalau kesyirikan zaman sekarang, tadi istiqomah, konsisten. Baik suka ataupun duka, baik ketika dalam keadaan genting atau dalam keadaan lapang, mereka istiqomah di atas kesyirikan. Contoh misalnya, lagi happy, tadi mau punya hajatan, lagi seneng kan, mau kondangan, ada acara ini kan lagi seneng, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, manggil pawang hujan supaya nggak hujan, atau mungkin berbuat syiriknya adalah dengan menentukan tanggal baik, menghindari tanggal buruk. Itu kesyirikan zaman now. Bulan Muharram ya, biasanya ya. Menikah, nggak mau bulan Muharram. Makanya antum kalau mau menikah, sudah nikah semua ya? Lagi, ya. Kalau cari gedung, itu biasanya yang murah bulan Muharram. Karena bulan Muharram ini sepi. Banyak orang-orang yang nggak mau melakukan pernikahan di bulan tersebut karena anggapan sial tadi. Itu sudah syirik kepada Allah. Meyakini ada hari baik dan ada hari buruk. Kemudian pernikahannya menghindari tanggal-tanggal yang dianggap buruk, angka-angka yang dianggap buruk. 13 atau 14 atau macam-macam lah kepercayaan orang-orang. Lihat, dalam keadaan senang saja berbuat syirik kepada Allah. Atau yang lebih lucu itu pilih tanggal cantik, tapi bukan cuma sekedar ngejar tanggal cantiknya saja, tapi ada keyakinan di balik itu. Kalau cuma untuk sekedar mengejar tanggal cantik, ya tidak ada unsur kesyirikan ya. Ustaz, biar keren tanggalnya apa sekarang 2020 ya? 20 ada nggak ada ya? Oh 20 02 20 ya, kadang agak maksud dikit gitu lah. Ya, kalau dia tidak ada unsur-unsur ini tanggal baik, ini tanggal hoki, ya kalau menikah di tanggal ini bisa mendatangkan keberkahan, mendatangkan kelanggengan. Nah, kalau nggak ada unsur-unsur seperti ini, tidak ada kesyirikan ya. Cuman ya buat apa, ngapain itu loh. Sunnahnya nikah itu disegerakan. Sudah lamaran tahun lalu, gak rabi-rabi, belani ngenteni tanggal cantik. Iya, setelah akhirnya buyar karena BDW. Nah, tapi itu kesyirikan zaman sekarang kayak gitu. Dikala senang. Sekarang dikala duka, dikala musibah,
Orang-orang di zaman Quraisy dahulu, mereka ikhlas berdoa kepada Allah, meninggalkan kesyirikan mereka. Anda bisa lihat buktinya di dalam surah, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Dibuka semua. Surah Al-Ankabut ayat 65. 65 afwan. Baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa idza raqibu fil fulki da'awu Allah mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Dan ingatlah ketika mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, naik ke atas kapal, kemudian diombang-ambingkan oleh ombak, ya, diombang-ambingkan dengan ombak, kan itu dalam keadaan genting ya, bingung. Kalau sekarang mungkin kena turbulence pesawat, ya, kok goncang pesawatnya itu kayak geronjalan gitu, ya, kemudian pesawatnya nggak tahu arah, guling ke sana, guling ke sini, kan bingung semua. Nah dulu kayak gitu orang-orang Quraisy itu. Kalau Anda mungkin nggak tahu naik kapal, ya naik pesawat ketika turbulence lah. Apa yang mereka lakukan? Mereka buang berhala-berhala itu. Mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari musibah ini. Ya, jadikan lautan ini tidak lagi bergelombang lagi. Selamatkan kami ke daratan. Mereka berdoa kepada Allah saja, dibuang berhala-berhalanya itu. Namun ketika mereka diselamatkan sama Allah, mereka kembali lagi berbuat syirik. Baik, Allah ketipu nggak? Allah tahu nggak kalau mereka diselamatin bakalan berbuat syirik lagi? Kenapa kok diselamatin? Seru. Hah? Allah Maha mengetahui. Lah ya, Allah Maha mengetahui kan kalau dia berbuat syirik. Kalau diselamatin mereka berbuat syirik lagi. Hah? Lah kenapa kok diselamatin? Sudah tahu mereka itu berbuat syirik lagi kan? Supaya bisa dipelajari kepada kaum-kaum setelahnya. Iya, itu juga. Cuman belum poinnya belum itu. Itu salah satunya itu. Untuk jadi ibroh kepada kaum-kaum setelahnya, iya. Kenapa, Ibu? Cita-cita apa tuh? Dites. Jadi Allah menyelamatkan itu coba-coba gitu. Barangkali mereka mau bertobat gitu. Ya berarti Allah nggak tahu dong. Allah tahu ini nanti diselamatin syirik lagi nih. Allah tahu sudah. Kenapa kok masih diselamatin? Harusnya kan wis kelem no ae wis opo. Biar langsung percaya. Enggak. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah sudah berjanji, barang siapa yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, asalkan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Contoh misalnya ayat-ayat yang seperti itu, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, di surah Al-Baqarah ayat 180 berapa gitu. Ya, sakmari ini ayat puasa. Kutiba alaikumusiyam, itu bawah-bawahnya tuh. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Orang musyrik tadi yang di kapal termasuk dalam ayat ini enggak? Berdoa kepada Allah? Dikabulkan sama Allah. Allah tidak mengingkari janjinya. Meskipun Allah tahu dia nanti bakalan berbuat syirik, tapi ketika memang mereka ikhlas, dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk realisasian janji Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dengan demikian orang-orang kafir Quraisy mereka berbuat syirik ketika dalam keadaan genting. Nah, kalau orang-orang mereka berbuat ikhlas, tidak berbuat syirik ketika dalam keadaan genting, musibah,
Tapi kalau orang sekarang dalam keadaan musibah, bukannya mereka ingat kembali kepada Allah untuk bertauhid, mereka semakin berbuat syirik menjadi-jadi. Coba lihat ketika ditimpa musibah, gunung mau meletus. Ya, ketika gunung mau meletus, bukannya malah bertobat kepada Allah, ya, kembali bertauhid, minta kepada Allah, disajeni, atau diberikan tumbal kepada penghuni-penghuni gunung tersebut, katanya ini lagi marah, ya, jin penunggu gunungnya lagi marah. Gimana caranya? Kasih sesajen atau kasih tumbal. Loh, kau ini mau ditimpa musibah, kok cek kok beri syirik gitu loh. Iya, musibah gunung meletus itu lebih ringan jika dibandingkan dengan kau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lucu ya, orang-orang yang ada di gunung-gunung itu biasanya ketika pemerintah memerintahkan mereka untuk mengevakuasi diri, gunung mau meletus, mereka disuruh mengevakuasi diri, meninggalkan gunung tersebut, mereka nggak mau. Kenapa? Nunggu wangsit dari penunggu gunung tersebut. Hah? Iya, sing teko untuk dol wangsit. Mereka nunggu wangsit, nggak mau keluar dari gunung karena belum ada wangsit dari penunggu gunung tersebut. Biasanya dipelopori oleh juru kuncinya, katanya, sebagai penghubung antara syaitan, jin, dengan pengikut-pengikutnya itu. Kemudian yang terbaru-baru itu, yang kemarin, yang baru-baru ini, ya, yang seperti mbah-mbah siapalah, terserah itu, gunung-gunung. Yang di Lapindo, di Lumpur. Musibah kan itu kan? Musibah. Bagaimana cara mereka menghentikan musibah? Dikasih tumbal. Sapi dicemplung ke sana. Selesai musibahnya? Enggak. Apa kata mereka? Kurang tumbali. Semakin diberi musibah, bukannya semakin kembali, semakin menjadi-jadi kesyirikannya. Ada dulu saya pernah baca orang bikin proyek jembatan atau jalan tol apa gitu, yang itu mengharuskan babat alas, ya, babat alas. Kata mereka, kata ini ya, tokoh-tokoh masyarakatnya, dukun-dukunnya, ini kalau proyek kalian mau lancar, ada syaratnya, harus berikan sesajen atau tumbal, sesembelihan. Kalau enggak, proyek kalian gagal. Atau kalaupun jadi, pengguna jalan tol ini nanti akan diganggu sama jin-jin penunggu yang ada. Ya, maka sudah, jangan Anda taruhan nyawa. Gak apa-apa, Anda berkorban kambing berapa sih harganya? Ya, Anda tumbalkan supaya selamat, proyeknya jadi lancar semuanya. Ternyata setelah dibangun, ambruk, belum jadi ambruk jembatannya. Apa katanya? Kurang tumbalnya. Jinnya marah. Dituruti, semakin diberi musibah, semakin syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan ada kawan-kawan yang punya tender untuk menggarap proyek-proyek seperti itu, dia terkendala dengan warga-warga sekitar yang minta tumbal itu tadi. Kata dia, kalau kau nggak memberikan tumbal, ya, kami tidak akan memberikan izin kepadamu untuk bangun proyek di sini, di wilayah kami. Ya, karena kami nggak mau kena apes gara-gara kalian nggak mau ngasih tumbal persembahan itu. Maka ada yang tanya, gimana Ustaz? Apakah ini proyeknya gede nih Ustaz? Cuman ngasih tumbal saja, tapi kita nggak meyakini itu kok. Nah, biasa manis. Cuman nuruti mereka saja, tapi kita nggak meyakini. Biarkan yang dosa mereka juga. Ya sama saja kau mau memfasilitasi mereka berbuat syirik, kau juga terkena perbuatan syirik itu. Maka gimana? Tinggalkan proyek itu kalau memang nggak bisa. Ngapain Anda mengejar dunia hanya untuk mendapatkan dunia? Kau sampai rela berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal yang ngasih dunia Allah Azza wa Jalla. Ada kisah dari Nabi SAW. Hadits ini hadits mauquf. Kalau nggak salah riwayat
Mu'ad bin Jabal. Ya, dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi SAW menceritakan ada dua orang yang sedang melakukan perjalanan. Dia tiba di satu desa, dicegat oleh warga desa, tidak boleh masuk kecuali apabila mempersembahkan sesembelihan hewan kepada berhala-berhala mereka. Ya, mereka mengatakan, "Qarib, berikan kurban kepada berhala-berhala kami. Walau dzubaban," kata orang ini, "ma'indi syai', aku tidak punya sesuatu yang bisa untuk aku korbankan kepada berhala-berhalamu." Kata orang-orang tadi, warga desanya, "Qarib walau dzubaban." Ya, korbankan apalah meskipun itu cuma seekor lalat. Maka orang ini gak mau menuruti, karena dia tahu itu perbuatan syirik kepada Allah. Bayangkan lalat loh ya. Ketika dia persembahkan lalat ini disembelih untuk berhala, itu syirik akbar. Dia nggak mau. Faqataluhu, maka dibunuh orang ini yang nggak mau mempersembahkan lalat ini. Nah, temannya ngelihat tadi dibunuh, pedih deh. Dia pun akhirnya mencari lalat, kemudian mempersembahkan lalat itu kepada sesembahannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna rajulan yadkhulul jannah bidubab wa rajulan yadkhulun nar bidubab. Ada orang yang masuk surga karena lalat, dan ada orang yang masuk neraka juga karena lalat. Ya, gara-gara itu tadi. Makanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini sangat luar biasa sekali, baik syirik akbar ataupun syirik kecil. Ya, syirik akbar ataupun syirik kecil. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syirik-syirik dalam rububiyah ya. Syirik dalam uluhiyah kita dapati di zaman sekarang. Ya, mereka menjadikan kuburan-kuburan para wali sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diingatkan bahwa itu perbuatan syirik, mereka ngelesnya persis seperti ngelesnya orang-orang kafir jahiliyah. Ya, kalau Anda tahu polanya kesyirikan zaman dulu, Anda bisa tahu mendeteksi kesyirikan zaman now. Orang zaman dahulu, Anda buka dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Coba sama-sama dibuka. Az-Zumar ayat yang ketiga. Sudah? Halaman 458. Allah mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang murni. Ibadah yang murni itu harus dipersembahkan hanya kepada Allah. Kemudian, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dan adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, entah bentuknya itu batu, atau pohon, atau binatang, atau malaikat, atau nabi, orang soleh, kuburan, batu nisan, kejeng, apapun itu. Pokoknya selain Allah dijadikan sebagai penolong, pelindung. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, selain Allah ini, tidaklah kami menyembah mereka kecuali tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persis seperti para penyembah-penyembah kubur. Ketika dikatakan, Pak, Bu, itu syirik kepada Allah, kau minta-minta kepada penghuni kubur, ini tawassul, Mas. Saya nggak nyembah kuburan ini, saya nyembahnya Allah. Tuh, apa bedanya sama Abu Jahal JS? Abu Jahal CS juga ngeles. Kami bukan menyembah Lata, bukan menyembah Uzza, enggak. Kami tetap nyembah Allah kok. Cuman Lata dan Uzza ini sebagai apa? Perantara. Kalau dulu berhala, sekarang bentuknya kuburan. Kan sama-sama selain Allah kan, yang penting kan? Maka jangan ngelihat objeknya.
Yang diperangi Nabi itu yang berhala, Ustaz. Kalau yang nyembah orang soleh, nggak apa-apa, itu nggak diperangi Nabi. Sama, semua diperangi Nabi SAW. Makanya Nabi kalau sudah urusan kuburan itu kencang. Nggak main-main. Karena Nabi tahu kesyirikan itu kebanyakan timbul dari pengagung-agungan terhadap orang-orang soleh. Nabi melarang, la tujassos al-qabr. Jangan kalian menyemen-nyemen kuburan, ngijing-ngijing, mengkijing kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, kasih kubah, ya, dikasih kelambu, kasih kaligrafi, ada AC-nya, ada dupa-dupanya, iya, terus kayak kamar manten sudah. Ya, lihat bagaimana kuburan orang-orang sufi, kuburan orang-orang tasawuf, Habib Fulan, plot kayak kamar manten. Malah pian dia di banyak kamar manten. Padahal orang-orang semacam ini, mereka lupa bahwa nenek moyang mereka dahulu, yaitu Ali bin Abi Thalib, pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk meratakan kuburan. Ini kan orang-orang seperti itu kan mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib, karena mereka disebut sebagai Alawi, disebut sebagai Alawi karena mereka keturunan Ali. Ente lupa kalau Ali bin Abi Thalib dahulu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk meratakan kuburan-kuburan yang tinggi. Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, ala tada timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan biarkan ada berhala melainkan kau hancurkan berhala itu, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Nah, ini keturunan-keturunan yang mengaku keturunan Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan wasiat Nabi yang meratakan kuburan, justru marah melanggar, ditinggikan kuburannya, diberi kubah, dikasih kelambu, lengkap fasilitas. Nanti ada wifi. Ya, lama-kelamaan ada fasilitas wifi. Kopi juga. Alhamdulillah. Kesyirikan di zaman sekarang fasilitasnya luar biasa. Tuh jamaah, kalau kita berpikir, Ustaz masa gitu tok syirik? Enggak. Ngijing kuburan itu belum syirik jamaah. Tapi itu sudah sarana menuju kesyirikan. Makanya di-cut sama Nabi SAW. Diputus sama Nabi. Jangan sampai Anda terjerumus dalam syirik gara-gara Anda menuju jalan syirik. Mana jalan syirik itu? Yaitu membuat bangunan-bangunan di atas kuburan. Perasaan Anda gimana kalau masuk ke kuburan yang orang awam saja? Ketika masuk kuburan yang mewah seperti itu, VIP seperti itu, perasaannya gimana? Wah, ini kuburan bukan orang sembarangan. Ini kuburan keramat ini. Ini kuburan bisa mendatangkan barokah ini. Ini bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan kualat ini kalau saya tidak hati-hati di tempat ini. Secara otomatis gak perlu diajari. Ya, orang ketika masuk kuburan-kuburan seperti itu, secara otomatis timbul pengagungan dalam dirinya, sampai nanti lama-kelamaan dia akan menjadikan kuburan itu sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, karena yang dilarang oleh Nabi SAW, kuburan-kuburan semacam ini. Baik, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa potret-potret kesyirikan zaman now, sebenarnya masih banyak ya. Belum lagi yang syirik kecil, ya tadi ujub, riya, sum'ah, ya, belum lagi tatoyur, ya kesyirikan yang termasuk diantara syirik-syirik yang banyak terjadi di zaman sekarang, anggapan-anggapan sial. Saya pernah nanya ya, di rumah ini ada angka 13? Di perumahan ini. Coba ibu-ibu, yang rumahnya di sini, atau yang rumahnya di mana lah, yang nomor rumahnya 13? Nggak ada ya, nggak ada. Bahkan di wilayah saya saja, sing jari ini, kawasan religi, ya, tempat saya ini kan termasuk katanya kawasan religi, ya, nggak ada angka 13. Religi tekondi. Ya, ternyata masih ada kaum muslimin yang beranggapan seperti itu. Mungkin kalau itu datang dari kafir, ya memang itu keyakinan mereka. Ya, saya mungkin ketika naik pesawat-pesawat maskapai-maskapainya kafir,
Itu nggak ada angka 13. Yang muslim juga ikut-ikutan, maskapai-maskapainya Islam. Katanya dari negeri muslim, ternyata juga ikut. Akidahnya orang-orang kafir nggak ada nomor kursi 13, itu nggak ada. Langsung dilewati 12, 14, 15. 13 nggak ada. Kecuali maskapai As-Saudiyah. Ya, maskapainya Saudi. Itu baru ada nomor kursi 13. Itu tok setahu saya. Ya, saya banyak mencicipi maskapai-maskapai yang ada, cuman Saudi yang ada nomor kursi 13. Dan coba Anda mikir ya, lak longor. Coba pikirin gini. Yang duduk di nomor 13, katanya ini nomor kursi yang sial. Emang kalau ada musibah 13 tok yang celaka? Kalau ada kecelakaan pesawat misalnya, masa yang jatuh cuma nomor 13 tok? Hah? Pesawatnya keparu ngono. 13 tok yang jatuh, yang lain selamat gitu. Atau mungkin ketika crash jatuh ke bawah, yang lainnya itu selamat, cuma 13 tok yang nggak selamat, apa gitu? Yang namanya musibah ya merata semuanya. Buktikan kepada saya satu dalil saja, ada kecelakaan pesawat yang menewaskan kursi nomor 13. Yang lain selamat. Gak ada jemaah. Kalau terjadi tsunami, banjir misalnya di satu daerah, apakah cuma menimpa nomor 13 saja? Yang kanan kirinya nomor 11, nomor 12 gak kena, cuma deetok sing kena? Itu kan gak ada kayak gitu. Lihat, kesyirikan kepada Allah membuat manusia gendeng. Iya, membuat manusia sampai pada taraf ketololan yang luar biasa seperti itu. Yang katanya doktor, profesor, ya podo-podo meyakini angka 13 seperti itu. Khurafat. Belum lagi yang pakai jimat-jimat. Iya, belum lagi yang pakai jimat-jimat. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa bi syai'in wukila alaihi. Barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu, ya menggantungkan sesuatu, maka dia dibuat bertawakal kepada sesuatu itu. Maka dia dianggap bertawakal kepada sesuatu itu. Dia punya jimat. Kalau dia keluar nggak bawa jimat, gimana perasaannya? Was-was. Perasaannya galau. Murung dia, merasa seakan-akan dia ini akan mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah beneran, dia mengatakan, bukan gara-gara lali bawa jimat, gak bawa jimat ini. Semakin diyakinkan sama syaitan, ini gara-gara kau ketinggalan jimat. Dia dibuat bertawakal kepada jimat tersebut. Padahal muslim, kalau keluar rumah apa bacaannya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau jimat-jimat di zaman dahulu itu macam-macam modelnya. Ada yang kertas digulung-gulung seperti raja, ya dengan tulisan-tulisan Arab yang sampai sekarang masih ada jimat-jimat seperti itu. Katanya ayat-ayat Quran, tapi ternyata nggak ada murni ayat Quran. Dicampur-campur dengan sesuatu yang batil. Ayat Quran tapi ada tanda bintangnya, ada pagernya, atau itu mungkin mau ngecek pulsa itu. Bintang 1, 2, 3 pager itu. Pasti dicampur-campur dengan hal-hal yang batil. Benar ayat Quran yang ditulis buat jimat, tapi ternyata nulisnya pakai darah haid. Dan itu terjadi. Ya nggak ada jimat yang murni ayat Quran. Kalaupun memang murni ayat Quran, maka itu perbuatan bid'ah. Karena nggak boleh ayat-ayat Quran tidak pernah dicontohkan Nabi dan para sahabat. Ayat Quran dijadikan sebagai jimat nggak ada. Yang benar dibaca ayat Quran itu. Nabi mengajarkan kalau mau tidur baca ayat kursi. Bukan terus nulis ayat kursi ditempel di batu tidur aman dari gangguan setan. Ada ayat kursi, capek baca terus, ya tulis saja langsung. Sekarang kan zamannya praktis, zaman instan sekarang. Tapi kalau kesyirikan di zaman sekarang itu bermacam-macam jemaah. Ada yang syirik-syirik yang bentuknya itu apa? Stiker-stiker kalau saya lihat itu di mobil-mobil itu ada dikasih, atau di sepeda motor dikasih tulisan-tulisan kaligrafi
Yang ketika saya apa bulat, tulisannya itu bulat. Ketika saya tanya apa maksudnya, oh ini dari guru saya. Mas nanti ngomong ngono itu bau-bau syirik gitu kan. Ini dari guru saya, ditempelkan di sini biar mobilnya aman ya dari kecelakaan, tidak dicuri orang dan lain sebagainya. Emang bisa ya stiker itu bisa menyelamatkan dari pencurian? Coba sih kau taruh parkir di mana gitu, ku jendelamu bukaan semua mobilmu, kuncinya tinggal di dalam. Katanya stiker itu bisa mencegah dari pencurian. Coba sih buktikan saja. Hilang, tetap hilang gitu. Loh Ustaz, kan sama saja ketika kita bertawakal kepada Allah juga ada potensi hilang juga. Iya, tapi setidaknya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk berusaha. Ya, sudah memerintahkan kita untuk berusaha dengan usaha-usaha yang logis. Apa usaha yang logis? Kayak gembok. Itu logis. Kalau pasang stiker nggak logis. Apa hubungannya stiker sama pencurian? Kecuali nih stikermu TNI gitu. Nah, enggak stikernya mungkin polisi gitu. Nah, padahal polisi gadungan. Mungkin takut pencurinya itu. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa potret-potret kesyirikan di zaman sekarang yang kita ya kalau nggak belajar itu terkadang nggak tanpa sadar kita bisa masuk ke dalam kesyirikan itu. Maka terus-teruslah kita belajar tentang kesyirikan. Dengan itu kita bisa membentengi diri kita dari kesyirikan dan kita bisa mendeteksi mana kesyirikan dan mana yang bukan kesyirikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ana kira ini bisa kita sampaikan. Barangkali Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, saya persilahkan. Ladies first. Oh iya. Karena mereka yang punya gawe. Silakan Ibu kalau nggak ada bapak-bapaknya. Rapi dan teratur itu bagaimana hukumnya? Loh kebalik, justru dengan adanya kejing-kejing itu malah keaturan. Loh ya enggak? Dengan adanya kejing-kejing, lihat kuburan-kuburan yang ada sekarang di kejing-kejing, lah semerawut kabeh bentuknya. Ada yang nggak tahu, anak kalau nggak salah waktu naik kereta itu, saya kalau naik kereta biasanya kan ngelihat ada ngelewati pekuburan-pekuburan gitu. Ada kuburan yang cute. Kenapa? Karena semua kejingnya di warna pink, rata semuanya. Itu saya lupa di daerah mana itu. Ada kok itu. Cirebon apa ya? Lupa saya. Jawa Tengah ya? Iya, pokoknya semua kejingnya itu di warna pink. Pink yang cute itu loh. Nanti macam-macam, ada yang mungkin ya suatu saat ya Allah a'lam ya, ada yang dikasih warna polkadot atau apa namanya dikasih bentuk seperti stroberi atau apa gitu, biar untuk menghilangkan kesan angker gitu. Ya kalau memang aturan dari pengurus makam seperti itu, Anda cari makam-makam lain yang memang tidak mengharuskan harus dikejing. Ya, tidak mengharuskan untuk dikejing. Ada banyak kok makam-makam yang kayak gitu. Nggak ada peraturan harus dikejing. Justru biasanya yang mengharuskan untuk dikejing ini makam-makam yang ya kayak orang-orang Nasrani gitu. Kayak orang-orang kafir gitu kan. Harus dikejing supaya kelihatan rapi kayak di. Nggak ada kayak gitu. Kalau saya lihat bahkan di mana ya? Anda pernah tahu kuburannya orang kafir sendiri itu tanpa kejing kelihatan rapi. Ya, kelihatan rapi.
tanpa kijing padahal, cuman ada tanda salibnya saja. Ya, cuman ada tanda salibnya saja. Itu di daerah enggak, di situ loh yang ditutup itu makam Belanda yang di Kembang Kuning. Tapi ditutup buat umum. Ya, jadi ada di Kembang Kuning itu makam Belanda, itu khusus daerah tertutup, nggak boleh dikunjungi banyak orang. Nah, itu makamnya itu dibikin seperti itu, nggak ada kijingnya. Ya rapi-rapi aja kok, nggak ada masalah. Ya, apa hubungannya kerapian sama kijing? Nggak ada. Baik. Wallahu a'lam. Yang lain? Ibu-ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada, bapak-bapak. Kalau misalkan kita ya jalan, kebetulan kayak sesajen gitu ya. Iya. Apa mungkin dari kitanya yang mana daripada dibuang. Nah itu kalau misalkan kita makan gimana? Iya. Masuk kopinya. Daripada mubazir. Kalau itu memang sesajen dan itu bukan hak Anda nggak punya wewenang untuk mengambil hal tersebut, maka nggak boleh diambil. Betul, itu bukan syirik, tapi itu adalah pencurian. Iya, karena Anda nggak punya wewenang. Benar, itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, Nabi memberikan tahapan-tahapan dalam mengingkari kemungkaran. Kalau Anda punya power, misalnya sajen itu ada di lingkungan kekuasaan Anda. Misalnya Anda punya kantor, ada pegawai kantor Anda yang berbuat syirik dengan naruh sesajen di satu pohon misalnya, berupa kopi atau berupa pisang, ya, ada apa buah-buahan di situ. Kemudian Anda ambil, ya, nah itu hak Anda. Tapi kalau itu bukan wilayah Anda dan Anda nggak bisa merubah dengan tangan, maka Anda rubah dengan lisan Anda. Wa illam yastati' fa bilisani, dengan lisan Anda. Makanya nggak boleh jamaah kalau Anda misalnya jalan-jalan ke Bali. Ya, saya pernah dulu negor teman saya. Dia itu saking semangatnya bertauhid ya. Tapi dia Masya Allah gini. Dia beli rumah di Bali. Rumahnya itu mantan rumahnya orang Hindu, dibeli sama dia. Dan Anda tahu sendiri di depan rumah itu ada arcanya, ada patung-patungnya, ya, ada tempat kotak itu biasanya di setiap rumah di Bali itu mesti ada. Tempat buat naruh sajen-sajennya itu Masya Allah dihancurkan sama dia. Prak, sampai dilihatin sama orang-orang Bali. Nggak ada masalah, sah-sah saja. Itu milikmu. Tapi yang saya tegur adalah ketika dia lewat di jalan-jalan itu di Bali, ada di bawah itu seperti bungkus gedang, ada bunganya, ada nasinya atau ada apanya itu dibuang, ditendang-tendang sama dia, dikocar-kacirkan. Tak bilang sama dia, jangan. Kau nggak punya wewenang untuk melakukan itu di sini. Kecuali kalau kau gubernur sini, kau itu punya wilayah kekuasaan di sini, nggak ada masalah. Tapi kau nggak ada wewenang di sini, maka jangan pakai tahapan yang pertama, pakai tahapan yang di bawahnya, yaitu mengingkari dengan lisan. Ya, nggak punya tahapan yang kedua, pakai tahapan yang ketiga, kau ingkari dengan hati, yaitu kau yakini ini perbuatan nggak benar, ini perbuatan yang syirik, ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah, kau berlepas diri darinya. Itu tahapannya. Ya, lihat Nabi SAW ketika beliau berada di kota Mekah, beliau tahu nggak kalau berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Tapi kapan beliau ngancurin berhalanya? Ketika peristiwa apa? Fathu Mekah kan? Tahun berapa itu? Tahun ke-7 Hijriah. Lihat. Padahal 13 tahun Nabi di kota Mekah dibiarkan berhala-berhala itu. Kenapa? Beliau nggak punya wewenang. Beliau nggak bisa mengingkari dengan tangan, tapi beliau ingkari dengan lisan. Beliau ingkari bahwa perbuatan menyembah berhala adalah bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Ya, wallahu a'lam. Yang lain silakan. Cukup ibu-ibu.
ini bisa saya sampaikan, apabila benar itu datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan dari diri saya pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita di atas tauhid sampai kita mati di atas kalimat tauhid itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.